aku di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan kita, Ibu ingin bertanya, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Syukurlah. Oke, apakah anak-anak sudah siap untuk melakukan kegiatan kita? Sudah. Oke, baik. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa diminta untuk memahami konsep pecahan. Yang kedua, siswa dapat menggunakan media blok pecahan. Baik, di sini Ibu akan lanjut ke materi ajar kita. Materi ajar kita itu tentang pecahan, di mana turunannya yang pertama itu pengertian pecahan, yang kedua bentuk-bentuk pecahan, yang ketiga cara menggunakan media pembelajaran, yaitu media blok pecahan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan matematika yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Yang kedua, bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu ada 3 bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, desimal. Di mana pengertian pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang paling umum yang dituliskan dalam bentuk A per B. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Yang ketiga, desimal. Desimal adalah bentuk pecahan yang merupakan hasil pembagian dari bilangan penyebut dan pembilang. Baik, Ibu akan lanjut ke materi pecahan kita hari ini. Materi pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Bilangan pecahan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Oke, baik, penyebut. Misal, Ibu tulis di papan tulis. 1. Ini dibaca apa? 1, 2. Oke. Ini dibaca 1 per 2. Baik, berarti di sini anak-anak sudah paham apa itu pecahan. Pecahan dapat dinyatakan sebagai bagian dari keseluruhan atau utuh. Misalnya, ada satu bagian yang diarsir. Coba perhatikan di papan tulis. Misalnya, ada satu bagian yang diarsir, sedangkan keseluruhannya ada 2. Ini satu bagian yang diarsir, keseluruhan dari ini, pecahan ini ada berapa? 1 dan 2. Berarti 1 yang diarsir itu kita sebut apa? Pembilang. Dan yang tidak diarsir kita sebut Oke, baik. Yang ini yang artinya keseluruhan antara yang diarsir dan tidak diarsir. Jadi pecahan di atas ini merupakan pecahan berapa per berapa? 1 per 2. Oke, baik, Ibu beri satu soal lagi untuk kita sempurnakan pecahan kita. Perhatikan di papan tulis.
Oke, baik. Gambar yang kedua, coba perhatikan. Ini disebut pecahan berapa? 2/4. Kenapa disebut pecahan 2/4? Ibu tanya, coba. Siapa yang bisa jelaskan? Mengapa disebut pecahan 2/4? Karena dua yang diakhir. Karena 2 yang diakhir dan keseluruhannya ada berapa? 4. 2 yang diakhir itu 1, 2 dan keseluruhannya yaitu 4. Itu 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum itu Ibu akan menjelaskan cara kita menggunakan blok pecahan. Di sini Ibu ada kertas karton. Ibu ada kertas karton. Perhatikan di sini. Ibu akan mengubah kertas karton ini menjadi pecahan. Pecahan 1/2. Oke, perhatikan di sini. Ini 1. Ibu lipat menjadi 2 bagian. Lalu Ibu gunting. Ibu gunting kertas ini. Oke, yang tadi hanya 1 Ibu sudah potong menjadi 2 bagian. Yang tadi keseluruhannya berapa yang tadi? Keseluruhannya kan 1 toh. Sekarang Ibu bagi menjadi berapa? 2. Jadi pecahan di sini menjadi berapa per berapa? 1/2. Oke, Ibu tidak menggunakan kertas karton lagi. Ibu misalkan Eta membawa kue 1 buah kue. Eta ingin membagikan ke Tresya. Berarti berapa hasil pecahannya? 1/2. 1/2. Bagaimana kalian menanggapi kalau itu betul-betul 1/2? 1/2 dibagi menjadi 2. Oke, keseluruhan dari kue itu ada berapa? 1. Dibagi menjadi 2. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Yang pertama untuk tugas kelompok 1. Tugas kelompok 1 Ibu berikan untuk Boni beserta teman-teman. Kan tidak di Boni punya kelompok sudah ada kertas karton. Ibu minta Boni buat pecahan 1/4. Coba 1/4. 1/4. Oke. Semua perhatikan di kelompok Boni. Jangan takut untuk salah. Salah kita wajib bertanya. Baik. Kita perhatikan di kelompoknya Boni. Jadi kita semua perhatikan di kelompok Boni supaya saat Ibu meminta untuk kelompok lain untuk membuat tugasnya bisa dimengerti. Oke, baik. Di sini Ibu mau minta penjelasan dari Boni dan kawan-kawan. Baik, di sini mengapa kertas yang tadi 1 kamu potong menjadi 4?
Karena apa? Karena satu bagian dipotong dari 4. Oke, baik. Ibu sempurnakan. Karena 1/4 itu satu bagian kita bagi menjadi 4. Oke. Kelompok lain ada yang mau menyelesaikan tugas? Siapa yang berani? Ibu, kami mau buat pecahan sekian. Coba, yang berani. Dari kelompok mana? Tresya? Oke, baik, kita ke kelompok Tresya. Tresya mau buat pecahan berapa? Mau pecahan berapa? 1/3. Coba. Kita sama-sama perhatikan di kelompoknya Tresya. Oke, silakan jelaskan apa yang menurut kalian, mengapa kalian membagi anak-anak membagi kertas karton menjadi 3 bagian. Coba dijelaskan. Masih bingung untuk menjelaskan? Oke, baik. Di sini ibu akan menjelaskan. 1/3 mengapa kertas karton mereka yang tadinya 1 mereka potong menjadi 3 bagian, karena ibu meminta mereka untuk mengubah keseluruhan kertas yang tadinya 1 menjadi 3. Bisa? Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ibu tidak memberikan untuk ini tidak. Yang mau saja. Oke, kelompoknya Vera. Baik. Tidak apa-apa, salah benar kita belajar sama-sama. Diubah menjadi pecahan berapa? 1/6. Oke, 1/6. Oke, sama-sama perhatikan di kelompoknya Vera. Jadi, ibu tidak akan menjelaskan lagi. Silakan teman-teman kelompok untuk menjelaskan. Oke, siapa yang ingin menjelaskan? Coba, Vera, baik. 1 bagian Dibagi menjadi 6 bagian. Oke, dibagi menjadi 6 bagian. Berarti disebut pecahan berapa per berapa? 1/6. Oke, mari kita beri aplaus. Selanjutnya, 1 pertanyaan lagi. Untuk siapa? Oke, dari kelompoknya Nona Desti. Berarti untuk sementara semua sudah mampu menggunakan media blok pecahan. Sudah bisa atau belum? Sudah, berarti anak-anak sudah bisa. Kalau sudah bisa, ibu akan lanjutkan ke materi kita. Tetapi kita menunggu kawan-kawan yang sementara mengerjakan tugas kelompok mereka. Baik, ibu akan bertanya, kalian akan mengubah menjadi pecahan berapa per berapa? 1/5. Oke.
tidak bantu menjelaskan. Ibu akan memberikan kesempatan untuk anak-anak, silakan menjelaskan. Oke, silakan. Kelompok menjelaskan. Dibagi menjadi 5. Berarti itu disebut pecahan berapa? Oke, kita beri aplaus dulu. Sekali lagi kita beri aplaus untuk semua siswa-siswi karena sudah mampu menggunakan media blog pecahan. Sekian, Ibu akan melanjutkan ke materi kita, pecahan. Di sini kita akan lanjut ke menyederhanakan pecahan. Pasti di sini Ibu, apa arti menyederhanakan pecahan? Pasti semua akan bertanya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan cara kita menyederhanakan pecahan. Yang pertama, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi bentuk paling sederhana. Untuk menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari angka pembilang dan penyebut. Contoh yang pertama, Ibu izin hapus papan ya.
6. 6 per 8. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada yang belum paham tentang pecahan berpenyebut sama? Ada yang belum paham? Sudah? Oke, kita lanjut ke penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Pecahan berpenyebut tidak sama. Untuk menghitung penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contoh, ini penyebutnya ada 3 dan 4. Untuk menyamakan penyebut, kita harus mencari apa? KPK dari berapa dan berapa? 3 dan 4. Oke, baik. Kelipatan 3 itu berapa? Berapa? 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30, dan seterusnya. Sekarang kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Oke, di sini. KPK dari 3 dan 4 adalah berapa? Kelipatan persekutuan terkecil itu berapa? 12. KPK-nya 12. Di sini tinggal karena kita sudah mengetahui KPK-nya 12, berarti
5 dan 7. 5 itu berapa? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. 7 sekarang. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, dan seterusnya. Oke, di sini yang samanya berapa? 35. KPK-nya 35. Kita sudah ketahui ya, KPK-nya 35. Berarti 9 per 5 tambah 14 per 7 sama dengan berapa? 9 kali 7, 9 kali 7. 63. Berikut berapa kali berapa? 5 kali berapa? Coba sama-sama catat. Coba lihat di sini. 14, 4 kali 5, 4 kali 5 20. 1 kali 5 70. 70 per 35 sama dengan 63 tambah 70 per 35 sama dengan berapa? 100 berapa? Ini 63 anak-anak. 133 per 35. Jangan keliru. Kalau keliru, matematika itu memang bukan tidak keliru. Tapi harus fokus. Masa penjumlahan saja belum bisa? Oke. Baik. Sekian materi kita hari ini. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Secara singkat, bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu, baru disusul dengan penyebut. Ketika menyebut suatu bilangan